Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Febrianti dari kelas A22 NIM 22001 AF. Dosen pengampu Maulana Zulkarnain Imansyah, S.Farm M Biomed. Di sini akan menjelaskan tentang materi darah. Darah adalah cairan yang terdapat pada semua makhluk hidup kecuali tumbuhan tingkat tinggi yang berfungsi mengirimkan zat-zat dan oksigen yang dibutuhkan oleh jaringan tubuh, mengangkut bahan-bahan kimia dari metabolisme, dan juga sebagai pertahanan tubuh terhadap virus dan bakteri. Darah manusia adalah cairan tubuh di mana fungsi utamanya adalah mengangkut oksigen yang diperlukan oleh sel-sel seluruh tubuh. Darah juga mensuplai tubuh dengan nutrisi, mengangkut zat-zat sisa metabolisme, dan mendukung berbagai bahan penyusun sistem imun yang bertujuan mempertahankan tubuh dari berbagai penyakit. Darah manusia mempunyai berat sekitar 8% dari berat tubuh manusia. Fungsi darah sebagai alat transport mempertahankan lingkungan dalam tubuh seperti menjaga kesetimbangan asam basa dan mempertahankan tubuh menjadi zat-zat asing. Adapun karakteristik umum darah meliputi yang pertama adalah warna. Warna darah arteri bawah merah muda karena banyak oksigen yang berkaitan dengan hemoglobin dan sel darah merah. Darah vena berwarna merah tua atau warna gelap karena kurang oksigen dibandingkan dengan warna arteri. Yang kedua ada viskositas. Viskositas darah 3/4 lebih tinggi daripada viskositas air, yaitu di bawah 1048 sampai 1066. Yang ketiga adalah pH. pH darah bersifat alkalin dengan pH 7,35 sampai 7,45, sedangkan pH netral itu 7,00. Yang keempat adalah volume. Pada orang dewasa, volume darah sekitar 70 sampai 75 ml per kilogram berat badan atau sekitar 4 sampai 5 liter darah. Yang kelima adalah komposisi. Darah tersusun atas dua komponen utama, yaitu plasma darah, dan yang kedua itu adalah sel-sel darah putih atau darah bagian padat. Pemeriksaan darah. Ada dua jenis pemeriksaan darah, yaitu yang pertama pemeriksaan darah rutin adalah pemeriksaan tanpa indikasi khusus SPT, HGB, WBC, RBC, dan lain-lain. Yang kedua adalah pemeriksaan darah khusus, adalah pemeriksaan yang bertujuan memperoleh informasi untuk yang pertama menunjang diagnosis klinik, yang kedua mendapatkan kepastian dalam penanganan pasien, yang ketiga memantau perkembangan suatu penyakit. Sel darah terdiri atas dua, yaitu sel darah merah dan sel darah putih. Yang pertama adalah sel darah merah. Sel darah merah berbentuk cakram bikonkav dengan diameter sekitar 7,6 mikron, tebal bagian tepi 2 mikron dan bagian tengahnya 1 mikron atau kurang. Tersusun atas membran yang sangat tipis sehingga mudah terjadi difusi oksigen, karbon dioksida, dan sitoplasma, tetapi tidak mempunyai inti sel. Reproduksi eritrosit dimulai dari munculnya eritroblas dari sel sistem primitif dengan sumsum tulang. Eritroblasm adalah sel berinti dalam proses pematangan di sumsum tulang, menimbun hemoglobin dan secara bertahap kehilangan intinya yang disebut retikulosit. Kemudian selanjutnya mengalami penyusunan ukuran dengan menghilangkan material berwarna gelap. Yang kedua adalah sel darah putih atau leukosit. Sel darah putih jauh lebih besar daripada sel darah merah pada orang dewasa setiap 1 mm3. Darah terdapat 6.000 sampai 9.000 sel darah putih, tidak seperti sel darah merah. Sel darah putih memiliki inti atau nukleus. Sebagian besar sel darah putih bisa bergerak seperti amoeba dan dapat menembus dinding kapiler. Sel darah putih diproduksi di dalam sumsum merah, kelenjar limfa, dan limpa atau kurang. Sel darah putih memiliki ciri-ciri antara lain tidak berwarna atau bening, bentuk tidak tetap atau ameboid, berinti, dan berukuran lebih besar daripada sel darah merah atau eritrosit. Kesetimbangan asam basa. Pada umumnya, ion hidrogen atau proton berasal dari dua sumber, yaitu asam bebas dari bahan makanan dan asam amino yang mengandung sulfur dari protein. Asam bebas dari bahan makanan, misalnya asam sitrat atau asam cuka, melepaskan proton di dalam saluran usus melalui disolasi. Asam amino mengandung sulfur yang dibebaskan pada pemecahan protein, sangat penting untuk
kesetimbangan proton. Atom sulfurnya akan diurai atau dioksidasi dalam hati menjadi asam belerang dan menghasilkan proton melalui disosiasi menjadi sulfat. Adapun nilai pH plasma darah. Konsentrasi ion hidrogen. Konsentrasi ion hidrogen dalam plasma sekitar 40 nm yang sesuai dengan nilai pH sebesar 4,70. Tubuh manusia berusaha agar nilai pH tersebut dapat dipertahankan konstan karena perubahan pH yang besar akan mengganggu proses metabolisme dalam tubuh. Yang berfungsi agar nilai pH tetap konstan adalah sistem Dapar atau buffer yang berasal dari kesetimbangan CO2 dan ion karbonat. Penurunan pH darah terlebih dari 0,03 unit dikenal sebagai asidosis dan kenaikan lebih dari 0,05 unit dikenal sebagai alkalosis. Sekian dari presentasi materi saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.